Sebentar, Bang Abalin, Bang Nasrullah, ini pertanyaan terus masuk di catatan demokrasi. Kami coba bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya kami coba filter, tapi bahasanya banyak juga yang agak sarkas ini. Prof. Edi mungkin bisa bantu saya jawab. Ini dari Zlatan Akindo. Akun benar ini ya, bukan akun robot, bukan akun bodong ini. Zlatan Akindo, apa keuntungan buat rakyat membuat undang-undang tersebut? Dalam pasal 220 ayat 1 tadi ya, Prof. Edi ya. Jangan-jangan ide ini muncul dari circle, dari para penjilat penguasa. Ya, karena tadi Prof. Edi sampaikan kan bahwa sebenarnya pasal ini tidak diinginkan secara langsung oleh Presiden. Itulah saya katakan bahwa yang namanya muatan KUHP dimanapun itu pasti yang dilindungi adalah 3 ayat itu tadi. Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Ketika kita berbicara mengenai kepentingan negara, maka presiden dianggap sebagai personalize, sebagai personifikasi, sebagai simbol negara. Oleh karena itu, harkat martabat, dignitinya harus dijaga. Sehingga pasti ada pasal itu. Itu sama halnya juga misalnya tadi dikatakan oleh Pak Nasrullah, ada juga misalnya untuk masyarakat umum yang sekarang dalam KUHP terkait pasal 310 KUHP yang merupakan penghinaan bagi di luar presiden dan wakil presiden. Jadi pasti ada pasal-pasal seperti itu. Ya, tadi saya ingin tambahkan begini, bahwa ada juga negara-negara yang memberlakukan bahwa tidak ada penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Contohnya Amerika. Jadi ada orang-orang, ibu-ibu duduk di depan gedung putih buat tulisan. Ya, cuma tidak kebun binatang, kalimatnya the real teroris itu adalah Bush. Tidak pernah bisa ditangkap dia, karena kebebasan membukakan pendapat sedemikian rupa di Amerika. Nah, sekarang tadi kan Prof. Edi sudah mengatakan politik hukum negara itu mau ke arah mana? Apakah akan sangat demokratis atau demokratis yang bertanggung jawab? Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat, dan saya termasuk salah satu yang sepakat bahwa negara itu harus demokratis tapi yang bertanggung jawab. Nah, beda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya justru mengatakan dalam iklim demokratis ini, waktu dia membatalkan, menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum diberlakukannya pasal 134 KUHP yang sudah yang lama itu, mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi yang seperti sekarang ini, ya, penghinaan, pasal-pasal yang mengatur penghinaan sebagai penghinaan terhadap presiden itu tidak sesuai dengan semangat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu ada dalam pertimbangan. Tidak sesuai. Itu pasal ketika dia mengatakan tidak berlaku lagi pasal 134. Nah, mungkin pada saat itu ya, pasal 134 KUHP yang lama itu masih delik umum. Nah, andai saja bisa dipegang konsisten, pasal penghinaan terhadap presiden itu adalah delik aduan, saya sependapat pengaturan itu kembali sebagai syarat. Tapi dengan satu catatan, bahwa ancaman hukuman jangan sampai 3,5 tahun. Itu berlebihan. Saya berpikir draft yang pasal 218 ini baru dirumuskan, Prof, ya. Tapi kan kemudian kan pasti pada zaman Prof, ya. Jadi mungkin pada Prof Edi ini terlalu bersemangat juga ingin mengingatkan masyarakat, jangan lo menghina presiden dan wakil presiden, ancamannya berat. Namun ada satu kelebihan juga dari pasal itu, bahwa dia tetap tidak bisa ditahan oleh dalam proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, dia tidak bisa ditahan karena ancamannya tidak mencapai 5 tahun. Cuma kalau angka 3,5 tahun itu ngeri kali, Prof Edi. Setelah Jokowi turun, Anda mengkritik presiden nanti, Anda sampai 3,5 tahun itu berlebihan. Bahkan kalau lewat media sosial kami baca 4,5 tahun ya, Prof. Ditambah 1 tahun, Prof. Begini, kalau 4,5 tahun itu dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Oke. Jadi saya mau tanggapi Bang Nasrullah ada 2 hal, ya. Tadi Bang Nasrullah mencontohkan Amerika, ya. Saya mau katakan begini, isi KUHP di seluruh dunia ini hampir sama. Pembunuhan di Indonesia, di Kutub Utara itu perbuatan pidana. Tapi ada 3 substansi KUHP yang itu tidak kompatibel, tidak bisa diperbandingkan. Satu adalah mengenai delik politik.
Delik politik itu Anda cari dalam KUHP tidak ada satu bab pun tertulis mengenai delik politik, nggak ada. Berbeda dengan Perancis. Perancis ada politik delik di situ. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Saudara buka KUHP Cina dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, nggak ada satu bab pun mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, nggak ada. Dan yang ketiga apa? Defamation. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Karena kembali lagi saya katakan, membuat KUHP Indonesia dalam masyarakat yang multi etnis, multi religi, multi culture itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau orang misalnya ya, orang bilang ini KUHP tidak selesai-selesai, sudah 58 tahun dari tahun 63. Belanda itu sebesar Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang Jakarta lebih banyak. Dia ketika lepas dari jajahan Prancis dan membuat KUHP sendiri butuh waktu 70 tahun. Padahal dia homogen. Dia tidak multicultural, dia tidak multi etnis. Lah Anda bayangkan Indonesia. Jadi pasti setiap isu dalam KUHP itu pro dan kontra. Dan itu tidak mudah sehingga kita selalu mencari win-win solution. Nah, yang kedua adalah soal sanksi pidana. Bang Nasrullah, Mas Haris, Pak Ngabalin dan pemirsa, tim ahli mencantumkan maksimum pidana yang akan dijatuhkan itu bukan seperti orang nebak nomor togel. Jadi tidur bangun mimpi, oh besok presiden 3,5 tahun, kalau TI 4,5 tahun, enggak. jadi dasar ya? Ada, dengan menggunakan modified Delphi system. Siapa yang melakukan itu? Itu tanya ahlinya Profesor Harkristuti. Jadi kita ada, mengapa ini diancam sekian? Ada sekian parameter. Kalau dari sekian parameter itu 5 parameter terpenuhi, maka ancamannya sekian. Jadi bukan orang bangun tidur pagi terus pasang nomor togel, 3 tahun, 4 tahun, enggak ada. Itu tim bisa menjelaskan secara rinci. Mengapa ini sekian tahun, mengapa sekian tahun. Bukan kita nebak-nebak nomor togel, bukan. Ada parameternya. Nomor togel, Bang Nasrullah, bukan. Ini kita dengarkan dulu, Jangan dipotong dulu. Ini yang mau saya katakan. Ya. Jangan kemudian dipandang karena ada pidana penjara, hakim itu harus menjatuhkan pidana penjara. No way. Di dalam RUU KUHP, pidana penjara merupakan pidana pokok, tetapi dia bukan primadona. Itu yang harus ditekankan di mindset publik. Dia pidana pokok tapi bukan primadona. Kalau ancaman pidana itu di bawah 4 tahun, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan. Dia tidak perlu masuk dalam penjara. Oke, overcrowded kita. Mengenai sanksi sudah cukup jelas, tapi yang masih belum diterima dengan jelas oleh masyarakat, karena banyak sekali pertanyaan masuk melalui line Twitter kami adalah multitafsir dalam kata penghinaan itu sendiri. Ada pertanyaan yang cukup banyak muncul ke Twitter kami, salah satu ditujukan langsung untuk Bang Abalin. Bang Abalin. Ini cukup menarik. Langsung dikasih isi pasalnya, Bang. Langsung. Tidak main-main dari Maha Guru. Mau nanya dong, dari Waluyo Simangunsong. Mau nanya dong untuk Prof Ngabalin, ucapan ada tanda Amin kutipnya. ya Allah. Tanda kutip, Presiden saat ini terasa tidak ada manfaatnya, malah cenderung kelihatan merugikan rakyat. Tanda kutip, ini termasuk penghinaan nggak? Jadi masih abu-abu mengenai racikan kata ini, Ya, Bang. kalau datang dari pinggir jalan kan biasalah, namanya juga ungkapan hati yang berbunga-bunga. Tidak apa-apa. Artinya ketika dia menyebutkan bahwa kalau presiden hari ini dirasakan tidak ada manfaatnya, ya namanya juga dia yang merasakan toh. Tapi orang Papua sampai dengan Aceh merasakan kehadiran Jokowi dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Orang Papua kritik, aman. Ya, dalam sejarah orang Papua kita merasakan. Enggak, pernyataan itu Gitu aman apa? Nah, aman masuk atau kategori tidak? penghinaan atau Kritik tidak? Oh, apa nanti penghinaan? diukur di sini, nanti diukur di Enggak, pasal yang kalau sekarang Menurut kita bahas. pemerintah itu. saat ini kan ada Bang Abalin di sini, Bang. Maka itulah yang saya bilang tadi, ketika kita menyebutkan penghinaan, maka 2 kalimat di situ, frasa yang tidak bisa dipisahkan. Begitu kata penghinaan itu menyangkut harkat Tidak dan ada martabat. manfaatnya. Ini termasuk? Ya, kalau tidak ada manfaatnya berarti dia pakai kacamata apa dia pakai menilai. Jangan-jangan Enggak, akunnya dilaporin lagi, Bang. itu penghinaan Akunnya atau dilaporin. bukan? Di sini ada dilihat kan, di sini ada dilihat. Baik, Bang Abalin. Kalau Saya- presiden sekarang begini, gini, sekarang objeknya gini. adalah presiden. Kemudian presiden secara subjektivitas melihat bahwa kalau itu menyangkut penghinaan pada dirinya, orang saya sudah hampir 10 tahun loh menjabat.
kita telah berbuatin. Tapi mustahil lah kalau yang seperti itu kemudian presiden merasakan bahwa itu adalah bentuk penghinaan, kemudian presiden lapor orang itu. Nggak tahu makhluk dari mana itu kalimatnya seperti Bang itu. Karena Abalin, tampaknya- ada lagi Gitu. Bang Abalin. Ini satu lagi dari Gua lagi. Orang tiga Bang ini Abalin. tidak. Boleh, Bang nanti Abalin. kita lihat Oke. dari Abalin. beberapa orang. Coming. Nasri Pani HS. Catat akunnya Bang. Jangan Oke. sampai dilaporin tapi Bang ya. Iya. Jangan-jangan nanti habis kita bacain nanti Nasrul. masuk aduan lagi kan. Saya boleh. Nasri Pani, ini bentuk simulasi saja agar masyarakat juga cerdas menangkap Masih kata mana yang percobaan bisa supaya digunakan biar untuk jelas. mengkritik yang membangun seperti itu. Kalau mau dihormati, maka jaga amanah, mengabdi pada kepentingan masyarakat dan jangan suka bohong Bang. Ini kata Nasri Pani, bukan kata host ya Bang ya. Kalimat di atas apakah termasuk kritik atau hinaan? Ini pertanyaan Bang. Dua hal. Hal yang pertama ketika dia menyebutkan kata bohong, maka dia mesti melampirkan, dia mesti mengemukakan Data fakta. apa yang menurut dia bohong. Poinnya apa? Faktanya apa yang dia harus kemukakan? Karena ini ruang publik. Jutaan orang loh nonton catatan demokrasi seperti ILC ini. Jadi tidak apa-apa. Kalau nanti sepanjang presiden menganggap bahwa ucapan itu adalah secara subjektivitas, kemudian mengganggu pribadi seorang presiden, bukan saja Presiden Jokowi atau wakil presiden, akan datang juga, dia laporkan, nanti dilihat dalam pasal. Kalau Tapi toh kalimatnya itu dia, kemudian kalimatnya dia nggak ada subjeknya. Ente jangan kepancing. bukan, Menurut saya bukan penghinaan. Bukan penghinaan. Kata Wamen bukan penghinaan. Ini kan, Enggak. ini antara Pak Ngabalin dengan Prof Edi aja berbeda. Karena Oh, enggak, tidak berbeda. Karena Pak Ngabalin ini benar-benar hadir dalam kapasitas mewakili pemerintah. Iya. Karena sedangkan Prof Edi satu sisi sebagai wakil Bukan, menteri bukan, mewakili begini. pemerintah, tapi beliau tidak Makanya bisa saya Sekarang bilang, ada satu melepaskan isu penting. dirinya Pak sebagai Ngabalin, akademisi. sekarang Bentar, begini, Pak Nasrullah, begini. sebentar. Haris, saya dulu. Iya. Makanya saya bilang, karena itu ditujukan kepada presiden. mungkin Tunggu gini. Bang Tenggu, Abang dengar dulu saya, Oke. supaya saya bisa menghormati Abang. Ketika dia menyebutkan itu terkait dengan pribadi seorang Joko Widodo atau presiden, dan presiden secara subjektivitas menilai bahwa itu bukan penghinaan, maka ukurannya adalah pasal yang ada. Kalau Tidak ada saya perbedaan, tidak ada Kalau perbedaan. saya mengkritik penanya tadi karena di pertanyaan itu diajukan kepada Pak Ngabalin, bukan kapasitas beliau Bukan. memberi penilaian dalam konteks hukum pidana ini penghinaan apa tidak. Karena mewakili pemerintah. Ya kan Pak, kita cuman kan konteksnya ada adalah- Prof Edi seharusnya disampaikan kepada Prof Edi pertanyaan Tapi pertanyaan lo mention nama yang lo ini. Dia berkaitan mention dengan nama hukum saya. pidana. Ini Bang. hukum pidana loh Bang. Bang. Kalau Bapak kan tampil lebih kepada membawa suara pemerintah, tapi ini pertanyaannya adalah Oke, terkait saya dengan hukum sekarang pidana. Saya mau bilang begini Bang, saya begini. Dialog kita malam ini tentu saya juga harus memberikan beberapa pandangan saya. Untuk apa? Memberikan pencerahan kepada para pemirsa. Dan siapa tahu Iya nanti dong. Bang Ngabalin Kan jadi langsung presiden. di-mention nama saya. Gitu. Oke, sekarang gini. Saya ada isu yang lain sebetulnya. Penjelasan Prof Edi tadi itu Masih sesuai tema kan? masih Bang sesuai Haris, ya? tema. Saya nggak mungkin saya nggak nanya Isu lain soal- kita takutnya kejauhan Enggak. gitu Bang. Jadi Prof Edi tadi kan sebutkan pasal 220 ya sementara ya, nah, disebutnya 220. Delik aduan. Alasan-alasan di soal general komennya ya, penjelasannya dan lain-lain. Kesimpulan saya, tapi nanti silakan dibaca lagi. Kesimpulan saya, kalau memang kritik publik itu boleh terkait dengan kebijakan publik atau peran jabatan dalam fungsi pelayanan publik, lalu buat apa ada penghinaan terhadap presiden, delik itu? Karena posisi saya mengakui bahwa penghinaan itu ada dalam proses pidana, Prof Edi peristiwa ditahan pidana dulu, Prof ya. Edi. Dijawab sesaat lagi supaya porsinya lebih besar Iya. Bang Haris. Kita harus kembali. Usai jeda berikut hanya di catatan demokrasi pemirsa.